Shalom sehat. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Kakak Sewa. Hari ini kakak punya info penting untuk papa dan mama dan adik-adik di rumah. 6M plus 1S. Ada yang tahu? Pasti nggak tahu kan? Tapi pasti udah tahu. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminum vitamin, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan siap divaksin. Are you ready, Papa Mama? Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Adik-adik, ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama passwordnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Okta, bangun, mau ibadah online. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kabarnya apa kabar? Baik dok. Oke, setelah kita mulai ibadah online, kita doa dulu, doanya dipimpin sama tangannya ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul di ibadah online kali ini Bapak. Berkati Bapak ibadah kami dari awal sampai akhir Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, halia, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Yuk, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu
Shalom adik-adik yang luar biasa. Jumpa kembali kita di hari Minggu ini dengan Kak Freddy. Dan gimana kabarnya semua? Nah, kita sudah memasuki bulan Mei dan minggu kedua. Nah, tahu nggak adik-adik, setelah peristiwa Tuhan Yesus di bulan lalu, bulan April kita ngerayain apa? Ya, betul, Jumat Agung. Ada juga yang mengatakan bulan April kita adakan Paskah. Ya, betul. Nah, di bulan Mei ini ada nggak ya adik-adik tahu kita ngerayain apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Bulan ini kita ngerayain hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis. Dan kemudian setelah 10 hari kemudian, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar ya. Hari Kamis yang akan datang ini akan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bulan April pada saat Jumat Agung, Paskah, setelahnya itu Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan ia menunjukkan bahwa ia hidup dan ia tidak mati. Tuhan Yesus kita dahsyat ya adik-adik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata nih, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Wow, Tuhan Yesus bilang segala kuasa di surga, di bumi sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memegang segala kuasanya. Jadi adik-adik gak usah takut ya, karena Tuhan Yesus yang pegang kendali ya. Di Yohanes 14 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir pada saat kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, hidup kita benar di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat tinggal buat kita semua. Yeay. Nah terus Tuhan Yesus katakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus siapin tempat buat kita loh adik-adik. Sebab Tuhan Yesus pergi ke situ dan kita akan nanti ya bersama-sama Tuhan Yesus di sana di sorga. Nah, jadi adik-adik, peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah peristiwa yang penting buat kita semua. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita dan Tuhan Yesus sudah memegang kendali, memegang kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya! Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga membawa arti yang penting di dalam hidup kita loh adik-adik. Nah, di Lukas 24 ayat 49, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 juga dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berjanji akan mengirim Roh Kudus bagi kita yang menantikan dia. Roh Kudus itu penting loh adik-adik buat kehidupan kita. Penting loh adik-adik. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sebelum dia memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan bumi ini dan dia ke surga, Tuhan Yesus punya pesan yang penting buat kita ya. Jadi adik-adik perlu mengingat ini ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa buat kita ya, karena Tuhan Yesus sudah memegang kuasa di surga dan di bumi. Kemudian yang kedua, adik-adik sudah tidak perlu gelisah lagi pada saat kita sudah terima Tuhan Yesus hidup benar. Tuhan Yesus menjanjikan menyediakan tempat bagi kita semua ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus yang ketiga, Roh Kudus dijanjikan buat kita adik-adik yang dan ia akan menyertai kita selama-lamanya. Nah adik-adik, penting banget ya adik-adik untuk di hari-hari ini ya adik-adik meminta sama Tuhan Yesus biar Roh Kudus itu turun atas kita semua. Adik-adik dipenuhi Roh Kudus dan memiliki kuasa ya, memiliki kuasa dan menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Adik-adik bisa diutus ya di Yerusalem, di sekeliling keluarga, di Yudea, di sekeliling tetangga teman-teman, kemudian sampai Samaria, kota-kota lain di kemudian sampai ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa lain. Adik-adik bisa dipakai Tuhan lewat Roh Kudusnya ya adik-adik ya. Berdoa terus setiap hari, minta Roh Kudus memenuhi saya. Yes, katakan, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Nah, peristiwa pada masa Tuhan Yesus di bumi, ada peristiwa-peristiwa penting ya adik-adik. Waktu Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menanggung segala kutuk kita, menanggung segala penyakit dan penderitaan kita, sehingga dan juga Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya ya adik-adik ya. Dan kemudian Tuhan Yesus pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit ya, sehingga tidak sia-sia kepercayaan kita. Nah, di hari-hari ini 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan Tuhan Yesus hidup ya. Tuhan Yesus kita hidup ya, Dia tidak mati, Dia tidak kalah dengan maut adik-adik ya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, mungkin adik-adik punya hero, punya pahlawan. Wah, saya bangga kalau pahlawan saya dia bisa terbang gitu ya. Kemudian dia bisa nembakin senjata. Tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dia artinya tidak kalah dengan gravitasi bumi. Jadi dia punya kuasa. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata di Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tepuk tangan dong adik-adik. Yeay. Nah adik-adik, jadi penting ya untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu firman Tuhan berkata penting
Ya, Roh Kudus itu adalah janji Bapa di Lukas 24 ayat 49 tadi. Kita disuruh terus menantikan. Ya, ada Roh Kudus supaya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Kemudian di Roma 8 ayat 28, Roh Kudus ini membantu kita di dalam kelemahan kita. Kemudian Roh Kudus di Yohanes 14 dikatakan Roh Kudus itu penghibur, Dia penolong, dan Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kemudian Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya, sampai kita nanti sampai ke surga di Efesus 4 ayat 1 sampai 14. Ya adik-adik, penting banget ya Roh Kudus. Ya adik-adik hari-hari ini terus ya doakan di rumah, doakan dimanapun kita berada, doakan minta Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan memegang kendali atas bumi ini, memegang kendali atas surga. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan juga menyediakan tempat bagi kami, Tuhan, di surga nanti. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya Roh Kudus penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami, supaya hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang akan menuntun kami. Kami juga melayani bangsa ini dengan kuasa daripada-Mu. Kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap anak-anak muda, setiap anak-anak untuk dipakai di Pentakosta ketiga ini, menjangkau banyak orang dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. God bless you adik-adik. Sampai jumpa kembali. Halo adik-adik, saatnya sekarang ini kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ingin masukin persembahan, kan adik-adik di rumah. Nih, di sini kakak sudah tulis nomor rekeningnya, ada di sini, adik-adik baca ya. Lalu ada juga kode barcode-nya kalau yang adik-adik mau scan, ya. Oke, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, ada info penting loh, dicari Laskar Pasukan Kristus. Dengan ciri-ciri, yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2, mau melayani dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah adik-adik sekalian, yuk ikutin kakak. Aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. Nah, selamat adik-adik sudah bergabung di generasi Yeremia. Sampai jumpa lagi. God bless you. Adik-adik, kita udah selesai ibadah. Yuk kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh datang sama Tuhan, memuji Engkau. Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami mau bawa Indonesia Tuhan. Tuhan yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang sembuhkan Tuhan bangsa kami dari virus corona ya Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami, pemerintahan bangsa kami Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang pakai menjadi bangsa yang dipilih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan kota kami Jakarta Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan pemerintahan daerah kami Tuhan. Biar ada roh takut akan Tuhan, ada Tuhan atas kota kami Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Aniko Tuhan beserta keluarganya dan keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga membawa gembala kami Tuhan, gembala cabang khusus 4 kami Tuhan. Kami membawa awel ya Tuhan beserta Ibu Maulin, Tuhan yang memberikan hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan, supaya hamba-Mu bisa membawa setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, dan setiap kami boleh terus mendekat dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa gembala kami, gembala yang kami kasihi Tuhan, Bapak Hizkia Mikarjo Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan visi-misi-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita semua angkat kedua tangannya, kita sama-sama menerima berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.